Aku masih ingat detik itu jelas banget. Ruang rapat lantai 20, lampu putih dingin, deretan kursi hitam menghadap layar besar. Direksi sudah duduk. Orang-orang penting, dan aku, berdiri di samping laptop, siap presentasi proyek yang aku garap 3 bulan penuh. Tapi sebelum aku sempat bilang satu kata pun, Budi maju duluan. Dia senyum santai, seolah-olah dia yang begadang tiap malam. Seolah-olah dia yang ngejar data sampai kantor sepi. Seolah-olah tangan yang ngetik semua rencana itu miliknya. Baik, Pak, Bu, katanya, lantang. Saya akan mempresentasikan inisiatif terbaru dari tim kami. Tim kami, kalimat itu kayak tamparan. Slide pertama muncul. Judulnya, persis. Bahkan font yang kupilih. Bahkan diagram yang aku susun sendiri. Bahkan kalimat pembuka yang aku tulis. Kata per kata. Dadaku langsung panas. Tangan dingin. Mulut kering. Aku menoleh ke kanan bosku. Pak Raka? Cuma menatap layar. Wajahnya datar. Seakan ini normal. Di barisan belakang, beberapa rekan kerja menunduk. Pura-pura sibuk. Ada juga yang melirik ke arahku cepat. Lalu buang muka. Budi terus ngomong. Makin percaya diri. Dan saat salah satu direktur mengangguk kagum, dia tambah satu kalimat yang bikin darahku naik ke kepala. Kalau proyek ini disetujui, saya siap memimpin implementasinya. Aku hampir maju, hampir menyela. Tapi di kepalaku cuma ada satu pikiran yang lebih tajam dari marah. Kalau aku meledak sekarang, aku yang akan terlihat buruk. Jadi aku tarik napas. Aku telan rasa sakit itu, dan aku berjanji dalam hati rapat ini belum selesai. Karena kalau Budi mau mencuri namaku di depan direksi, aku akan membongkarnya, di tempat yang sama. Namaku Andi. Aku analis produk di perusahaan teknologi yang kelihatannya keren dari luar, tapi dari dalam, penuh politik. Proyek yang barusan dicuri Budi itu bukan proyek kecil. Itu ide yang lahir dari rasa kesal-kesal karena tiap bulan divisi kami selalu kena komplain pelanggan, tapi manajemen cuma bilang, nanti kita evaluasi, tanpa ada solusi nyata. 3 bulan lalu, aku yang angkat tangan. Bukan karena aku sok berani, tapi karena kalau aku diam, karierku bakal jalan di tempat, dan aku juga capek jadi orang yang kerja keras tapi namanya nggak pernah disebut. Aku mulai dari nol. Aku turun ke tim layanan pelanggan, dengerin call yang bikin telinga panas. Aku catat pola keluhan. Aku kumpulin data jam demi jam. Aku bandingin dengan kompetitor. Pulang kantor bukan berarti selesai. Malamnya aku masih buka laptop, ngerapihin angka, bikin grafik, nyusun alur solusi. Aku bahkan rela ngorbanin 2 akhir pekan buat workshop kecil. Aku ngajak tim operasional, tim sales, sampai IT. Aku yang jadi moderator, aku yang ngerangkum, aku yang bikin rencana implementasi supaya semua departemen mau jalan bareng. Dan lucunya, selama itu, Budi nggak pernah terlihat. Budi itu senior 1 tingkat di atasku. Posisinya koordinator strategi. Di kantor, orang kenal dia bukan karena kerja keras, tapi karena jago ngomong. Dia punya cara bikin semua orang merasa dia penting, padahal kontribusinya sering cuma ikut rapat. Awalnya aku nggak curiga, bahkan aku sempat mikir, ya udah, selama proyek ini jalan, aku nggak peduli siapa yang populer. Sampai satu momen kecil yang sekarang terasa seperti tanda. Waktu aku lagi di pantry, Budi datang bawa kopi, nyengir. Dengar-dengar kamu lagi bikin proyek besar ya, Andy? Katanya santai. Aku jawab singkat. Iya. Masih draft. Dia ketawa kecil, seperti kagum. Wah, hebat. Kamu tuh kalau serius memang beda. Lalu dia nanya hal-hal yang terlalu detail. Target cost savingnya berapa? Timeline implementasi fase 1 kapan? KPI utamanya apa? Retention atau NPS? Itu bukan pertanyaan basa-basi. Itu pertanyaan orang yang lagi ngumpulin bahan. Aku sempat ragu. Tapi aku tetap jawab sebagian, karena aku pikir, masa iya? Rekan kerja sendiri mau menjatuhkan? Ternyata aku naif. Seminggu sebelum rapat direksi, Pak Raka minta aku kirim final deck. Biar saya review dulu sebelum dibawa naik, katanya. Aku kirim. Dengan catatan jelas, draft final, dibuat oleh Andi. Ada tanggal, ada versi. Setelah itu, suasana aneh mulai terasa.
Aku lihat Budi lebih sering masuk ruangan Pak Raka. Aku lihat dia keluar sambil bawa map. Aku lihat dia ngobrol sama HR dengan gaya santai, seakan sudah pegang sesuatu. Dan pagi ini, semua potongan itu menyatu di ruang rapat tadi. Aku berdiri di sana, menatap slide yang aku kenal lebih dari wajahku sendiri, tapi namaku nggak ada. Direksi mengangguk-angguk ke Budi. Senyum mereka terlihat puas. Dan aku sadar, kalau aku diam terus, bukan cuma proyekku yang diambil. Aku akan dihapus, pelan-pelan, dari tempat ini, tapi aku juga sadar satu hal yang menenangkan. Aku yang bikin proyek itu. Aku yang tahu setiap angka, setiap logika, setiap risiko. Kalau ada yang coba main licik, aku juga bisa main. Tapi dengan otak. Aku menatap Budi dari samping, wajahnya masih penuh percaya diri. Dalam hati aku berkata, "Oke, kamu boleh bicara dulu. Karena kalau waktunya tiba, aku yang akan menutup rapat ini." Kalau aku mundur sedikit ke minggu-minggu sebelum rapat direksi, sebenarnya tanda-tandanya sudah banyak. Aku cuma terlalu fokus kerja, sampai lupa satu fakta paling sederhana di kantor. Orang yang paling berbahaya itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling tega. Budi mulai berubah sikap ke aku. Tiba-tiba dia ramah, tiba-tiba dia sering mampir ke mejaku, padahal biasanya dia cuma lewat kalau butuh tanda tangan atau butuh nama orang lain buat dipakai di email. Suatu sore, ketika sebagian orang sudah pulang, dia muncul dengan senyum yang kelihatan, niat baik. "Andy, kamu capek banget ya akhir-akhir ini," katanya sambil naruh tangan di sandaran kursiku. "Aku lihat kamu pulang paling malam." Aku jawab datar, mata tetap ke layar. "Biasa. Deadline." Dia tertawa kecil. "Kamu tahu kan, direksi suka orang yang bisa deliver. Kalau proyekmu ini naik, kamu bisa banget jadi bintang." Aku akhirnya menoleh. Kata-katanya manis, tapi ada sesuatu yang bikin tengkukku dingin. Cara dia ngomong, seperti dia sudah memposisikan dirinya di dekat panggung itu. Terus dia mulai memancing lagi. "Kamu pakai asumsi growth berapa persen? Kalau itu nggak sanggup, plan B kamu apa? Budget yang paling sensitif di bagian mana?" Aku menghela napas. "Kenapa nanya detail gini?" Budi mengangkat kedua tangan, pura-pura santai. "Loh, aku cuma mau bantu. Kan aku koordinator strategi, kalau direksi tanya, aku bisa backup kamu." Backup. Kata itu harusnya bikin aku merasa aman. Tapi yang aku rasakan justru kebalikannya. Karena dalam dunia kantor, backup bisa berarti aku siap menggantikan kamu. Sejak hari itu, aku mulai lebih hati-hati. Aku perhatikan pola, setiap kali aku selesai meeting kecil, Budi pasti tiba-tiba muncul di sekitar ruangan. Seolah dia tahu aku habis bahas apa. Waktu aku briefing sama tim IT, besoknya Budi sudah bisa menyebut istilah teknis yang biasanya dia nggak paham. Waktu aku minta data tambahan dari customer service, Budi mendadak ikut di grup chat, walau bukan anggota tim. Dan ada satu kejadian yang bikin aku yakin ini bukan kebetulan. Aku dapat email dari Pak Raka, "Andy, kirim versi final deck ke saya hari ini ya." Aku kirim. Lengkap. Dengan nama file jelas, Project, Retention, Andy, via final, 12 Jan. 10 menit kemudian, Budi chat aku. "Andy, kamu sudah kirim deck ke Pak Raka?" Aku menatap layar. Aku bahkan belum ngomong ke siapa-siapa. Aku belum sempat berdiri dari kursi. Aku balas singkat, "Iya, kenapa?" Budi jawab cepat, "Oh nggak apa-apa. Aku cuma penasaran." "Good job ya." "Good job." Kalimat yang terdengar seperti pujian, tapi bagiku itu seperti tanda tangan di kertas pengkhianatan. Mulai saat itu, aku tahu, ada informasi yang mengalir dari Pak Raka ke Budi. Atau Budi punya cara untuk tahu semuanya. Aku ingin langsung konfrontasi. Tapi aku menahan diri, karena kalau aku nuduh tanpa bukti, aku akan terlihat paranoid. Dan di kantor, label, drama, bisa lebih mematikan daripada pencurian ide. Jadi aku mulai melakukan hal yang selama ini jarang aku lakukan. Aku menyimpan bukti. Aku rapikan histori versi file. Aku screenshot timestamps. Aku simpan email thread lengkap. Aku catat siapa hadir di meeting. Aku bahkan sengaja mengirim beberapa detail kecil yang berbeda ke orang berbeda cuma untuk melihat bocornya dari mana.
Dan semakin aku mengamati Budi, semakin jelas satu hal. Dia bukan cuma mau ikut proyek. Dia mau mengambilnya. Total. Budi mulai sering menyebut proyek itu sebagai kita. Kita harus bikin direksi yakin. Kita harus bikin angka ini kelihatan lebih menarik. Nanti kalau disetujui, kita yang jalanin. Setiap kali dia bilang kita, aku ingin ketawa pahit. Karena yang dia maksud bukan kita. Yang dia maksud adalah dirinya, dan aku sebagai tangga. Malam sebelum rapat direksi, aku pulang paling terakhir. Lampu kantor sudah banyak yang mati. Aku berdiri sebentar di depan jendela, melihat lampu kota. Aku sadar, besok aku bisa kehilangan semuanya. Tapi aku juga sadar, besok aku punya kesempatan yang sama besarnya untuk membalik semuanya. Aku cuma perlu satu hal, momen yang tepat. Dan Budi, dengan semua kesombongannya, sedang menyiapkan momen itu untukku. Pagi itu aku datang lebih awal. Bukan karena aku rajin. Tapi karena aku butuh memastikan satu hal. Laptopku aman, fileku aman, dan tidak ada kejutan yang dibikin orang lain. Aku duduk di ruang kerja, buka deck presentasi, cek lagi setiap slide, diagram, angka, catatan bicara. Semua sudah melekat di kepalaku sampai rasanya aku bisa mengucapkannya sambil tidur. Jam 10, Pak Raka memanggil aku. Andy, siap ya? Direksi bakal banyak tanya, katanya singkat. Aku mengangguk. Siap, Pak. Aku ingin bertanya satu hal yang paling penting. Pak, kenapa Budi tahu soal dek itu, tapi aku menahan? Kalau aku pancing sekarang, Pak Raka bisa merasa diserang. Aku pilih diam. Untuk sementara. Ketika jam rapat mendekat, kami naik ke lantai 20. Koridor sudah sunyi, seperti menuju ruang sidang. Di depan pintu, aku lihat Budi berdiri santai, baju rapi, jam tangan mengkilap, dan wajahnya seperti orang yang sudah menang sebelum bertanding. Dia menatap aku, lalu menepuk bahuku pelan. Tenang aja, Ndi, katanya dengan suara rendah. Nanti kita bikin direksi puas. Aku balas dengan senyum tipis yang bahkan tidak terasa seperti senyum. Iya. Kita. And bekodan. Kami masuk. Ruang rapat itu lebih dingin dari biasanya. Direksi duduk membentuk setengah lingkaran. Ada Buliana, direktur operasional yang terkenal tajam. Ada Pak Harun, direktur keuangan yang tidak suka angka ngarang. Ada juga Pak Reno, komisaris yang jarang hadir tapi kalau hadir, berarti keputusan besar. Aku berdiri dekat layar. Aku sudah siap menyambungkan laptop. Lalu Pak Raka berkata, baik, untuk agenda berikutnya, inisiatif peningkatan retensi pelanggan. Ingonondation Sein, aku melangkah maju setengah langkah. Dan di saat yang sama, Budi melangkah lebih cepat. Seperti dia sudah menghafal koreografi panggung ini. Dia langsung mengambil remote presenter dari meja, bahkan tanpa melihatku. Baik, Pak. Bu. Suara Budi terdengar mantap. Saya akan mempresentasikan inisiatif terbaru dari tim kami. Aku terpaku. Aku menoleh ke Pak Raka, berharap dia berkata, Andi yang presentasi. Tapi Pak Raka hanya duduk, membuka catatan, tidak menatapku. Layar menyala. Slide pertama muncul. Judul besar. Tagline kecil. Diagram yang aku buat. Aku merasa seperti sedang melihat wajahku dipakai orang lain. Budi mulai bicara, lancar sekali. Kalau orang tidak tahu, mereka akan pikir Budi yang bikin semuanya. Dan yang paling menyakitkan bukan cuma dia mengambil materi, tapi cara dia mengambilnya. Dia memakai kata aku. Aku melihat peluang ini dari data customer service. Aku menyusun pendekatan ini supaya lebih efisien. And quite kare. Aku sudah koordinasi dengan beberapa pihak. Aku ingin tertawa. Karena koordinasi yang dia maksud mungkin cuma duduk di rapat, mengangguk, lalu pulang. Direksi mulai merespons. Buliana mengangguk pelan. Menarik. Ini bisa mengurangi bottleneck operasional. Pak Harun mengangkat alis. Cost savingnya realistis? Budi menjawab cepat, menembak angka-angka yang aku susun. Bahkan intonasinya dibuat meyakinkan, seolah itu pengalaman pribadinya. Aku berdiri di samping, seperti asisten yang tidak punya nama. Setiap kali Budi melirik ke arahku, matanya seperti berkata, lihat, kamu nggak bisa ngapa-ngapain.
Dan ketika dia masuk ke slide strategi implementasi, dia mengucapkan kalimat yang membuat lututku hampir lemas. Kalau ini disetujui, saya siap memimpin implementasi, karena saya sudah memetakan semua risiko dan timeline. Aku menggigit bagian dalam pipiku, menahan impuls untuk menyela. Aku tahu, kalau aku bicara spontan, suaraku bisa bergetar. Dan kalau suaraku bergetar, mereka akan menganggap aku emosional, tidak profesional. Sementara Budi terlihat tenang, terlihat siap, terlihat layak promosi. Aku menatap layar, lalu menatap para direksi. Di kepala, aku memutar cepat. Apa langkah terbaik? Membantah sekarang tanpa bukti? Bunuh diri karier. Diam dan menunggu. Proyekku hilang selamanya. Aku memilih opsi ketiga. Aku menunggu, tapi bukan pasrah. Aku menunggu momen ketika Budi, karena terlalu percaya diri, akan terpeleset. Karena orang yang mencuri biasanya tidak menguasai detail terdalam. Dan aku yang membuat proyek ini tahu. Selalu ada satu titik rapuh. Satu pertanyaan yang kalau salah jawab, semuanya runtuh. Budi melanjutkan presentasi, makin cepat, makin berapi-api, aku menahan napas. Dalam hati aku bilang, ayo, jawab semua pertanyaan, pamer terus. Naik terus. Aimu santa, tadaju, forubu, ara, karena semakin tinggi dia naik di depan direksi, semakin keras dia jatuh nanti. Budi menutup bagian utama presentasinya dengan gaya yang seperti sudah dilatih di depan cermin. Dia berdiri lebih tegak, senyumnya lebar, lalu berkata, intinya, dengan strategi ini, retensi naik, komplain turun, dan kita bisa hemat biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. Kalimatnya rapi. Terlalu rapi. Aku melihat para direksi saling pandang. Ada yang mengangguk, ada yang menulis catatan. Dan aku tahu, ini momen ketika penilaian diam-diam sudah terjadi. Buliana menyandarkan punggung ke kursi. Saya suka pendekatannya. Ini nggak cuma teori, tapi ada jalannya. Pak Harun juga tidak langsung mengkritik. Itu sudah tanda besar, angkanya masuk. Kalau implementasi disiplin, bisa tercapai. Budi langsung menimpali, betul Pak. Saya juga sudah siapkan mekanisme kontrol mingguan biar tidak melenceng. Aku menelan ludah. Mekanisme kontrol mingguan itu idenya siapa? Aku yang bikin tabel monitoring sampai 3 lapis. Tapi sekarang dia mengucapkannya seolah itu hasil pengalaman pribadinya. Lalu Pak Reno, komisaris yang sejak tadi diam, akhirnya bicara, suaranya pelan, tapi semua orang langsung tegang. Kamu yang susun semua ini? Tanya Pak Reno. Budi tidak ragu sedetik pun. Bahkan mungkin dia sudah menunggu pertanyaan itu. Iya, Pak, jawabnya, mantap. Saya memimpin inisiatif ini bersama tim. Bersama tim. Aku berdiri 1 meter dari dia, tapi di kalimat itu aku tidak ada. Pak Reno mengangguk pelan, seperti puas. Bagus, kita butuh orang yang bisa inisiatif. Aku melihat ke arah Pak Raka lagi. Mungkin sekarang dia akan memperbaiki keadaan. Mungkin dia akan bilang, Pak, ini sebenarnya Andi yang menyusun. Tapi Pak Raka hanya berkata, ya, Pak. Budi memang salah satu orang yang kami percaya untuk dorong program strategis. Darahku terasa seperti naik ke telinga. Jadi ini bukan sekadar Budi mencuri. Ini disahkan. Bukan cuma ideku yang diambil. Tapi identitasku sebagai orang yang bekerja keras, dihapus di depan orang paling berkuasa di perusahaan. Aku menatap tangan sendiri, jari-jariku mengepal tanpa sadar. Di barisan belakang, beberapa rekan kerja mulai berbisik pelan. Aku tidak dengar jelas, tapi aku bisa menebak isi bisikannya. Kasihan Andi. Inden Mariam. Atau mungkin memang Budi yang bikin? Atau Andi cuma bantu? Di kantor, kebenaran sering kalah cepat sama narasi. Dan Budi sudah membangun narasinya dengan sempurna. Setelah sesi tanya-jawab selesai, Buliana berkata, kita bahas detail follow-up dengan tim terkait. Tapi saya setuju ini dibawa jalan. Budi langsung menatap Pak Raka, lalu tersenyum lebih lebar. Seperti anak yang baru dapat hadiah. Pak Harun menambahkan, kalau program ini berjalan, saya rasa wajar kalau penanggung jawabnya dapat recognition. Recognition. Itu kata yang selalu aku kejar.
Dan hari itu, recognition itu sedang disiapkan untuk orang lain. Rapat ditutup sementara untuk agenda berikutnya. Orang-orang mulai berdiri, merapikan berkas. Budi mendekat ke meja direksi, menyalami satu persatu, dengan sikap hormat yang dibuat-buat. Dan aku berdiri di tempat yang sama, seperti bayangan. Pak Raka lewat di sampingku, lalu berbisik cepat, nyaris tanpa menatap. "Ndi, jangan bikin suasana ya." Aku membeku. "Bukan terima kasih. Bukan maaf. Bukan nanti kita bicarakan. Tapi jangan bikin suasana." Seolah masalah terbesar di ruangan itu bukan pencurian ide. Masalah terbesar adalah kalau aku berani bicara. Aku melihat punggung Budi yang sedang tertawa kecil dengan salah satu direksi. Lalu aku melihat pintu keluar. Ada dua pilihan. Aku keluar, menelan semuanya, dan hidup sebagai orang yang selalu dicuri. Atau, aku bertahan, dan mulai perang dengan cara yang benar. Aku mengangkat dagu pelan, menarik napas dalam. "Oke," kataku dalam hati. "Kalau kalian mau permainan tenang, kita main tenang." Karena mulai detik itu, aku tahu, aku tidak boleh menyerang dengan emosi. Aku harus menyerang dengan bukti. Dan aku sudah punya lebih banyak daripada yang mereka kira. Aku memang terlihat diam di ruang rapat itu. Tapi diamku bukan karena takut. Diamku, karena aku sudah siap. Orang-orang selalu mengira aku tipe yang kalau disakiti akan meledak. Menangis. Mengadu. Membuat keributan. Dan jujur, bagian dari diriku ingin melakukan itu. Aku ingin berdiri, merebut remote dari tangan Budi, lalu bilang, "Itu kerjaanku." Tapi aku tahu satu hal. Di ruangan seperti itu, yang menang bukan yang paling benar. Yang menang adalah yang paling bisa membuktikan. Jadi begitu rapat selesai dan orang-orang bubar, aku langsung kembali ke meja kerjaku bukan untuk meratapi, tapi untuk mengunci pintu perang. Aku buka laptop. Aku masuk ke folder proyek. Dan di sana, tersusun rapi seperti amunisi, semua jejak yang aku simpan diam-diam. Versi pertama deck, lengkap dengan timestamp. Versi kedua. Versi final. Semua punya tanggal, jam, bahkan log aktivitas. Aku buka email thread dengan Pak Raka. Subjeknya masih sama, final deck, project retention. Di bawahnya ada lampiran, dan di body email tertulis jelas, "Pak, ini versi final saya. Jika ada revisi, saya siap." Aku baca kalimat itu pelan. Versi final saya. Aku lalu buka dokumen catatan workshop. Ada daftar peserta, ada notulen. Ada keputusan, ada tanda tangan digital. Bahkan ada foto papan tulis yang aku ambil waktu itu, foto yang kelihatan sepele, tapi di pojoknya ada tanggal otomatis. Lalu aku tarik napas dan membuka satu folder lain, folder yang aku sengaja buat seminggu lalu, dan aku beri nama membosankan supaya tidak menarik perhatian, Archive 2026. Di dalamnya ada screenshot percakapan, ada daftar meeting, ada rekaman layar saat aku mengedit file, ada bukti akses dokumen. Semua. Aku tidak tahu persis kapan Budi akan mencuri, tapi aku tahu tipe seperti dia selalu punya pola. Mendekat, memancing detail, lalu mengambil saat kita lengah. Dan karena aku sudah merasakan sesuatu tidak beres sejak dia mulai terlalu banyak bertanya, aku mulai membangun benteng. Aku bahkan melakukan satu hal yang mungkin terdengar berlebihan, tapi hari itu terasa seperti keputusan paling benar dalam hidupku. Aku menanam tanda air di deck. Bukan watermark yang terlihat, tapi tanda kecil yang cuma bisa dikenali orang yang membuatnya. Di salah satu slide tabel, aku sengaja memasukkan satu baris kecil yang kalau dibaca cepat tidak terasa aneh. Tapi kalau direksi tanya detailnya, orang yang tidak memahami logika di baliknya akan kebingungan. Dan tanda itu ada di deck yang Budi presentasikan. Aku sadar, Budi mungkin punya fileku, punya slideku, bahkan punya kata-kataku. Tapi dia tidak punya otakku yang menyusun semuanya dari awal. Dia cuma punya kulit. Dan di kantor, pencuri kulit biasanya jatuh saat diminta menjelaskan tulang. Aku menatap layar laptop, lalu menatap pantulan wajahku di kaca monitor. Mataku merah, tapi bukan karena menangis. Karena marah yang tertahan. "Budi," bisikku pelan. "Kalau kamu mau naik panggung pakai nama orang lain, aku akan bikin kamu jatuh dengan bukti milikmu sendiri."
Aku kemudian menulis satu pesan singkat ke diriku sendiri di notes. Jangan serang dulu. Kunci bukti. Cari momen. Biar dia kejebak ngomong. Karena kalau aku mengajukan bukti sekarang ke HR, bisa saja ditahan. Bisa saja diputar jadi konflik pribadi. Bisa saja aku disuruh damai. Tapi kalau aku membongkar ini di tempat yang sama dia mencuri di depan orang yang memberi dia panggung, maka ini bukan lagi masalah Andi vs Budi. Ini masalah integritas perusahaan. Dan integritas adalah kata yang direksi paling takut kehilangan. Aku tutup laptop pelan. Satu twist yang mereka tidak tahu adalah ini. Aku bukan korban yang baru sadar setelah dicuri. Aku korban yang sudah menunggu, dengan perangkap siap. Dan besok, aku akan mulai memancing Budi masuk ke perangkap itu. Hari itu, setelah Budi selesai bersinar di depan direksi, kantor terasa lebih bising dari biasanya. Bukan karena orang-orang kerja, tapi karena gosip mulai hidup. Aku bisa dengar potongan kalimat dari berbagai sudut. Budi gila sih. Keren banget presentasinya. Fix itu promosi. Tapi Andi tadi kok diam aja? Aku tetap duduk di meja, pura-pura fokus ke layar. Padahal pikiranku lagi menyusun langkah, seperti main catur. Dan langkah pertama bukan berteriak. Langkah pertama, membuat bukti yang tidak bisa dibantah. Aku membuka sistem dokumen internal perusahaan Drive yang setiap filenya punya histori. Banyak orang nggak pernah peduli fitur itu. Mereka cuma klik, edit, selesai. Tapi aku tahu histori itu bisa jadi senjata. Aku masuk ke file deck asli yang aku buat. Aku klik version history. Dan di sana, rapi seperti garis waktu kejahatan. Versi pertama, dibuat oleh Andi, tanggal sekian, jam sekian. Versi revisi, dibuat oleh Andi, jam sekian. Versi final, dibuat oleh Andi, dikirim ke Pak Raka. Lalu, ada satu aktivitas yang membuat dadaku mengeras. Ada akses dari akun Pak Raka, beberapa menit sebelum rapat. Bukan cuma akses. Ada download. Aku menatap layar lama. Jadi jalurnya benar, deck itu keluar dari tanganku ke Pak Raka, lalu berpindah tangan. Aku tidak langsung menuduh Pak Raka jahat. Di kantor, atasan sering melakukan deal yang kita nggak tahu. Bisa jadi dia tertekan. Bisa jadi dia percaya Budi, atau bisa jadi dia terlibat lebih jauh. Aku belum tahu. Jadi aku lanjut mengunci data. Aku screenshot semua histori versi. Aku simpan dalam folder pribadi. Aku buat 2 salinan, satu di cloud pribadiku, satu di flash disk kecil yang selalu kubawa. Aku tidak mau kejadian, file hilang mendadak. Lalu aku buka email. Email adalah jejak yang paling orang takut, karena email punya tanggal, punya penerima, dan sulit diputar kalau thread-nya lengkap. Aku cari email ke Pak Raka. Aku buka detailnya. Di sana ada lampiran deck versi final, dan ada kata-kata yang sangat jelas, aku yang kirim. Aku juga menemukan email lain yang waktu itu terasa biasa tapi sekarang terasa penting. Email dari Budi ke aku, beberapa hari lalu. Ndi, boleh minta ringkasan poin-poin utama untuk antisipasi kalau direksi tanya? Aku ingat saat itu aku cuma jawab singkat dan tidak ngasih semuanya. Tapi email itu membuktikan satu hal, Budi tahu proyek ini bukan miliknya, sampai-sampai dia harus minta ringkasan. Aku simpan. Aku print ke PDF. Aku beri nama file yang terlihat normal. Monthly Report Q1. Padahal isinya bom. Tapi aku belum puas. Karena Budi itu licin. Orang seperti dia bisa berkilah. Itu hasil kerja tim. Andi cuma eksekusi. Aku butuh bukti bahwa dia bukan sekadar mengambil kredit, tapi mengambil materi dari sumber yang spesifik. Jadi aku masuk ke log akses dokumen lain, notulen workshop, file data, dan spreadsheet analisis. Aku cek siapa yang pernah membuka. Dan satu pola muncul. Budi tiba-tiba mulai membuka file-file itu tepat setelah aku mengirim update ke Pak Raka. Tepat setelah itu, seperti ada orang yang membukakan pintu untuknya. Aku menutup mata sebentar, menahan emosi. Berarti bukan cuma Budi, pikirku. Ada jalur, ada sistem. Dan itu berbahaya, tapi juga menguntungkanku, karena kalau aku bisa membuktikan ada penyalahgunaan akses, direksi akan menganggap ini serius. Aku mulai membuat daftar.
tanggal jam file aksi akun. Aku tulis seperti laporan audit, tidak ada drama. Tidak ada kata pencuri di situ. Cuma fakta. Karena fakta membuat orang panik lebih cepat daripada teriakan. Sore harinya, Budi lewat di belakang mejaku dengan langkah ringan. Dia berhenti. Senyum. "Di," katanya pelan, seperti teman baik. "Direksi tadi puas banget, kayaknya kita bakal dapat kabar bagus." Aku menahan diri untuk tidak memutar kursi, dan menatapnya tajam. Aku justru tersenyum tipis. "Oh ya? Kabar bagus yang mana?" Budi tertawa kecil. "Ya, kamu tahulah." Aku mengangguk, pura-pura polos. "Semoga aja." Aryan Bozari. Dalam hati aku berkata, "Iya. Semoga kamu benar-benar dapat kabar bagus." Karena dalam rencanaku, kabar bagus itu akan berubah jadi kabar paling buruk untuknya, tapi bukan karena aku menyebar fitnah. Karena aku sedang menyusun bukti yang membuat semua orang melihat Budi apa adanya. Sebelum pulang, aku mengirim satu email lagi, bukan untuk menuduh, tapi untuk memasang paku terakhir. Aku kirim ke Pak Raka, dengan nada sangat profesional. "Pak, saya ingin memastikan semua data pendukung proyek retention tersimpan rapi. Jika Bapak butuh saya hadir untuk menjelaskan detail teknisnya pada rapat lanjutan, saya siap." Kalimatnya terlihat normal, tapi maknanya jelas. Aku ada, aku siap, aku pemilik detail. Kalau nanti tiba-tiba ada rapat lanjutan dan Budi gagal jawab, pesan itu akan menjadi bukti tambahan bahwa sejak awal akulah yang menguasai isi. Aku menutup laptop, memasukkan flash disk ke tas, lalu berdiri. Operasi senyap hari itu selesai. Aku belum menyerang, tapi aku sudah menyiapkan tali, dan aku tinggal menunggu Budi memasukkan lehernya sendiri. Keesokan harinya, kantor seperti punya satu topik favorit, Budi. Bukan karena dia menyelesaikan kerjaan, tapi karena dia pintar menabuh genderang kemenangan sebelum keputusan resmi keluar. Di grup kantor, ada yang bercanda. "Selamat ya, calon manajer." Ada yang kirim emot tepuk tangan. Ada juga yang tiba-tiba jadi dekat, seolah-olah mau cari aman. Dan Budi menikmati itu. Dia jalan lebih pelan dari biasanya, seakan tiap langkahnya perlu dilihat orang. Dia mampir ke meja-meja, ngobrol sebentar, tertawa keras, lalu menepuk pundak orang dengan gaya, "Kita satu tim." Saat dia sampai di mejaku, dia menunduk sedikit, senyumnya hangat tapi matanya dingin. "Di," katanya, "kamu nggak apa-apa kan kemarin? Aku lihat kamu agak kaget." Kaget. Dia memilih kata itu supaya kelihatan peduli, padahal sebenarnya itu cara halus untuk bilang, "Kamu kalah." Aku menatapnya sebentar, lalu aku memutuskan untuk memainkan peranku. Aku menarik napas panjang, pura-pura menahan emosi, lalu berkata pelan, "Jujur, iya. Aku kaget. Aku nggak nyangka kamu maju presentasi." Budi langsung memasang ekspresi yang sangat terlatih. Ekspresi orang yang siap jadi pahlawan. "Aku paham," katanya. "Tapi kamu tahu kan, Pak Raka yang minta." Situasi kemarin mendadak. Aku mengangguk, seperti menerima. "Iya, mungkin aku terlalu fokus ke detail, jadi nggak siap mental. Itu bukan aku yang sebenarnya. Tapi aku butuh dia percaya kalau aku sedang rapuh." Budi makin nyaman. Dia duduk di kursi kosong di sebelah meja, mendekat, suaranya jadi lebih rendah. "Di, dengar ya. Kalau nanti aku dapat promosi, itu bukan berarti kamu kalah. Kita tetap satu tim." Aku hampir tertawa, tapi aku menahan. Aku menunduk, lalu berkata, "Aku cuma takut. Nanti kalau direksi minta penjelasan detail, aku malah jadi ganggu." Budi langsung mengibaskan tangan, santai. "Tenang aja. Aku sudah hafal semua poin." Nah, aku menunggu kalimat itu. Aku mengangkat kepala, pura-pura ragu. "Kamu hafal semuanya?" "Iya," katanya cepat. "Kan aku yang presentasi." Aku mengangguk pelan, lalu aku lempar umpan pertama, yang terlihat seperti pertanyaan polos. "Kalau direksi tanya soal asumsi di slide tabel biaya, yang baris penyesuaian itu maksudnya apa ya?" Kemarin aku sempat bingung juga. Aku sengaja memilih bagian yang aku tanam sebagai tanda. Budi menatapku, dan untuk sepersekian detik, ada jeda kecil di matanya. Dia tertawa kecil untuk menutupi. "Oh itu.
Ya penyesuaian aja. Intinya buat buffer. Buffer. Jawaban generik. Aku mengangguk seolah puas. Tapi dalam hati aku mencatat, dia tidak tahu. Aku lanjut umpan kedua, lebih halus. Terus kalau IT nggak bisa deploy dalam 2 minggu, plan B-nya gimana? Kamu kemarin bilang ada plan B. Budi mengangkat alis, lalu berkata, ya, kita push aja. Kalau nggak bisa, ya ditambah orang. Ditambah orang. Lagi-lagi jawaban yang kedengarannya tegas tapi kosong. Aku menelan senyum. Umpanku mulai bekerja. Aku lalu melakukan langkah yang paling penting, membuat dia merasa dia menang. Aku berkata pelan, jujur, Bud, aku iri. Kamu bisa ngomong setenang itu di depan direksi. Aku nggak punya skill kayak kamu. Kalimat itu seperti bensin. Wajah Budi semakin santai. Dadanya seperti mengembang. Ya kan aku sudah biasa, katanya. Kamu itu pintar, Di, tapi kamu terlalu detail. Dunia atas itu butuh orang yang bisa jual ide. Dia baru saja mengucapkan filosofi hidupnya. Ide bukan milik pembuat, ide milik yang bisa menjual. Aku mengangguk, pura-pura belajar. Iya, mungkin aku memang harus belajar. Budi berdiri, menepuk meja pelan. Udah, kamu jangan kepikiran. Kalau nanti ada meeting follow up sama direksi, kamu santai aja, aku handle. Aku memandangnya, lalu mengangguk pelan. Oke, kataku. Aku percaya. Dan tepat saat dia mau pergi, aku lempar umpan terakhir, umpan yang paling manis, tapi paling mematikan. Bud, panggilku. Dia menoleh. Aku ada satu data tambahan yang belum aku masukkan kemarin. Datanya bisa bikin angka kita kelihatan lebih kuat. Kamu mau aku kirim ke kamu? Atau ke Pak Raka? Budi tidak berpikir lama. Kirim ke aku aja, katanya cepat. Biar aku yang rapihin. Aku tersenyum kecil. Siap. Begitu dia pergi, senyumku hilang. Karena itu bukan sekadar permintaan data. Itu pengakuan. Dia baru saja memilih jalur yang salah. Meminta sumber langsung dari orang yang dia curi. Dan sekarang, aku punya alasan yang sempurna untuk mengirim sesuatu yang akan membuat dia membuka mulutnya sendiri. Aku buka laptop dan membuat file kecil, bukan data bohong, tapi data yang punya penanda yang bisa dilacak. Aku menuliskan catatan singkat di email. Bud, ini data tambahan. Hati-hati. Angka ini sensitif. Jangan diubah formatnya ya. Karena direksi biasanya tanya sumbernya. Aku sengaja menulis itu. Karena kalau nanti dia mengaku itu hasil kerjanya, aku bisa tanya balik, sumbernya dari mana. Dan kalau dia gagap, semua orang akan melihat. Aku klik kirim. Email meluncur. Umpan sudah dilempar. Sekarang aku tinggal menunggu ikan yang paling rakus, menelan kailnya sampai dalam. 2 hari setelah presentasi itu, undangan rapat besar masuk. Subjeknya, rapat direksi tahunan evaluasi program strategis, penanggung jawab. Begitu aku baca judulnya, perutku langsung terasa turun. Ini dia. Ini rapat yang biasanya jadi panggung pengumuman. Siapa yang dipercaya, siapa yang naik jabatan, siapa yang disorot. Dan aku tahu, Budi pasti menganggap ini garis finishnya. Sementara aku menganggap ini ruang pengadilan. Kantor mendadak lebih rapi dari biasanya. Orang-orang pakai baju paling bagus. Ada yang bawa map, ada yang bawa laptop. Bahkan aroma parfum di lift terasa lebih tajam. Di meja, aku membuka catatan yang kubuat semalam. Aku tidak menyusun drama. Aku menyusun urutan bukti. 1. Versi file dan history editing. 2. Email trail dari aku ke Pak Raka. 3. Log akses dan download. 4. Email Budi yang meminta ringkasan. 5. Umpan data tambahan yang dia minta dikirim ke dia. Aku bahkan menyiapkan 2 format. Format pertama, singkat, untuk ditunjukkan cepat di layar kalau aku dapat kesempatan bicara. Format kedua, detail, seperti laporan audit, kalau direksi minta penjelasan lengkap. Aku tidak mau kejadian seperti kemarin. Aku terseret emosi lalu terlihat berantakan. Tidak. Kali ini, aku masuk sebagai orang yang tenang. Seperti orang yang tidak sedang menuntut balas, tapi sedang menyelamatkan integritas. Pagi rapat itu, Budi terlihat sangat percaya diri. Dia datang telat sedikit dan di kantor,
Orang yang merasa aman memang sering sengaja telat, seolah aturan cuma berlaku untuk orang biasa. Dia lewat dekat mejaku, menepuk bahuku sekali, lalu berbisik, siap ya, hari ini bakal seru. Seru. Aku tersenyum kecil. Iya. Seru. Kalau dia tahu arti seru versiku, mungkin dia nggak akan bisa tidur semalam. Di lift menuju lantai 20, kami berdiri berdekatan. Aku bisa melihat pantulan wajah kami di kaca lift. Budi, senyum tipis, mata berbinar. Aku, wajah tenang, tapi di dalam, semuanya sudah seperti kabel tegang. Lift berhenti. Pintu terbuka. Kami masuk ruang rapat yang sama. Tapi atmosfernya berbeda. Hari ini lebih formal. Ada proyektor menyala sejak awal. Ada kursi tambahan. Ada seorang staf legal duduk di pojok, membawa laptop. Itu membuatku langsung waspada. Kalau legal ada, berarti keputusan yang diambil bisa berdampak besar. Direksi satu persatu masuk. Bu Liana, ekspresinya seperti biasa, tajam. Pak Harun, membawa map tebal, seperti siap memeriksa. Pak Reno, duduk di posisi tengah, lebih serius daripada kemarin. Pak Raka duduk di sisi kanan, dan Budi duduk dekat dia, posisi yang sengaja dipilih untuk menunjukkan kedekatan. Aku duduk sedikit ke belakang, bukan karena aku lebih rendah, tapi karena aku mau melihat semuanya dengan jelas. Rapat dibuka dengan beberapa agenda umum. Laporan tahunan, target, evaluasi divisi. Aku menunggu, menahan napas. Tanganku menyentuh flash disk di tas, memastikan itu ada. Lalu akhirnya, Bu Liana berkata, kita masuk ke evaluasi program strategis. Program retensi pelanggan, yang kemarin dipresentasikan. Siapa pikinya? Budi langsung mengangkat tangan. Terlalu cepat. Saya, Bu, katanya mantap. Saya yang memimpin program itu. I have to this Farahune Pizza Ayas. Dan ketika dia berkata begitu, aku menatap wajah Pak Raka. Pak Raka tidak langsung menolak. Dia hanya mengangguk kecil, seolah mengiyakan. Dadaku seperti ditusuk, tapi aku tetap tenang. Karena itulah yang aku butuhkan. Aku butuh Budi mengulang klaimnya, di ruang yang lebih besar, dengan lebih banyak saksi. Bu Liana menatap Budi. Oke. Sebelum kita bicara promosi atau penunjukan resmi, saya mau cek beberapa hal. Pak Harun? Pak Harun membuka mapnya. Saya mau lihat data pendukung yang dipakai untuk asumsi cost saving. Ini angka yang sensitif. Budi tersenyum, percaya diri. Siap, Pak. Saya sudah siapkan. Aku menahan napas. Di titik itu, aku tahu, tinggal sedikit lagi. Kalau Budi membuka file data tambahan yang aku kirim, penandanya akan muncul. Kalau Budi mencoba menjelaskan baris penyesuaian yang dia tidak paham, dia akan kejebak. Dan kalau dia mulai gagap, aku akan masuk. Bukan dengan marah, tapi dengan kalimat paling tenang yang akan membuat ruangan itu berhenti bergerak. Aku merapikan posisi dudukku, menyiapkan laptop. Dalam hati aku berkata pelan, oke, Andi. Saatnya, Budi berdiri dengan percaya diri, membuka laptopnya, lalu menyambungkan ke proyektor. Di layar muncul file yang aku kenal, bahkan sebelum judulnya terbaca jelas. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Budi membuka folder cepat-cepat, seperti orang yang takut terlihat ragu. Lalu dia klik file data tambahan yang aku kirim. Aku menatap layar tanpa berkedip. Dan di pojok dokumen itu, muncul penanda kecil yang aku tanam. Tidak mencolok. Tidak heboh. Tapi kalau kamu tahu cara melihatnya, itu seperti sidik jari. Pak Harun berkata, oke. Jelaskan sumber data ini. Kamu ambil dari mana? Budi mengangguk, sok tenang. Ini dari hasil analisis internal, Pak. Saya kumpulkan dari beberapa divisi. Aku melihat Bu Liana langsung menyipitkan mata. Divisi mana saja? Budi tersenyum, lalu mulai menyebut nama-nama divisi dengan gaya percaya diri yang dibuat-buat. Customer Service, Operational, dan IT. Dia bahkan menyebut IT terakhir, seolah itu bagian yang paling meyakinkan. Pak Harun menatap angka-angka di layar. Kalau ini dari Customer Service, siapa PIC datanya? Nama. Budi berhenti sepersekian detik. Kecil. Tapi cukup. Piknya. Ya tim Customer Service, Pak.
jawabnya. Saya ambil dari laporan bulanan. That's Ferran Barca Alessandra Murkantara. Pak Harun tidak terkesan. Saya tanya nama, bukan tim. Budi tertawa kecil, mencoba menormalkan suasana. Oh, mungkin. Mbak Sari, Pak. Aku hampir menghela napas. Salah. Sari memang ada di customer service. Tapi bukan orang yang pegang data itu. Dan aku tahu itu. Karena aku sendiri yang minta datanya dari orang lain. Bu Liana menatap Budi makin tajam. Kamu yakin? Budi mengangguk terlalu cepat. Yakin, Bu. Dan di saat itulah, aku mengangkat tangan pelan. Tidak mendadak, tidak agresif. Cuma angkat tangan seperti orang yang mau klarifikasi. Semua mata menoleh ke aku. Pak Raka langsung terlihat tegang. Budi menoleh juga, senyum tipisnya mulai kaku. Bu Liana berkata, Andi, ya? Ada yang mau kamu tambahkan? Aku berdiri pelan, menahan detak jantung yang seperti mau memecahkan dada. Iya, Bu, kataku dengan suara tenang. Maaf mengganggu. Saya cuma mau memastikan supaya data yang dibahas tidak salah sumber. Aku berhenti sebentar, lalu menatap Pak Harun. Data customer service yang dipakai untuk asumsi cost saving itu bukan dari Mbak Sari. Datanya dari Pak Dimas, dan saya bisa tunjukkan email permintaannya. Ruang rapat langsung diam. Budi mencoba menyela, Andi, maksudnya. Bu Liana mengangkat tangan, menghentikan dia. Tunggu, biar Andi selesai. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Saya juga mau menambahkan, angka penyesuaian di tabel biaya yang tadi disebut, itu bukan buffer umum. Itu koreksi untuk biaya eskalasi vendor di minggu ketiga implementasi, berdasarkan insiden kuartal lalu. Pak Harun langsung menatap layar lagi, lalu menatap Budi. Kalau kamu yang susun, kamu harusnya tahu itu, katanya pelan. Budi menelan ludah. Iya, Pak. Maksud saya itu juga bagian dari buffer. Aku tidak memotong dengan emosi. Aku memotong dengan fakta, Pak, kataku, masih tenang. Saya bisa jelaskan detailnya karena saya yang menyusun asumsi itu saat workshop lintas divisi. Ada notulen dan daftar peserta. Bu Liana menyandarkan punggung. Suaranya datar, tapi mengandung ancaman. Budi, kamu bilang kamu memimpin. Tapi kamu tidak bisa menyebut PIC data. Kamu juga keliru menjelaskan komponen biaya. Kenapa? Budi tersenyum kaku. Mungkin saya lupa detail kecilnya, Bu. Tapi overallnya saya yang pegang. Di titik itu, Pak Reno, yang sejak tadi diam, mencondongkan badan, lupa detail kecil? Katanya pelan. Atau memang bukan kamu yang menyusun? Aku bisa melihat warna wajah Budi berubah. Dan sebelum dia sempat merangkai alasan baru, aku melakukan langkah yang sudah kusiapkan sejak awal. Aku membuka laptopku. Aku menyambungkan kabel ke proyektor. Pak Raka bergerak sedikit, seperti mau menahan, tapi terlambat. Bu Liana mengizinkan dengan anggukan kecil. Di layar, aku tampilkan satu hal saja terlebih dulu, satu hal yang tidak bisa dibantah. Histori versi. Bu, Pak, kataku, ini versi history file deck yang dipresentasikan minggu lalu. File ini dibuat dan diedit oleh akun saya dari awal sampai final. Saya kirim ke Pak Raka untuk review, tanggal dan jamnya tercatat. Setelah itu, ada aktivitas download dari akun lain sebelum rapat. Pak Raka menahan napas. Budi mematung. Dan ruangan berubah. Ini bukan lagi rapat promosi. Ini mulai terasa seperti audit. Pak Harun menatap layar lama, lalu berkata, kita butuh klarifikasi resmi. And via AZAD Idea Gray. Bu Liana mengangguk. Setuju. Dan saya mau tanya sesuatu yang lebih besar. Dia menatap Budi, lalu menatap Pak Raka, lalu kembali menatap aku. Andi. Ini pertama kalinya hal seperti ini terjadi? Pertanyaan itu membuat semua orang menahan napas. Karena tiba-tiba, ini bukan lagi soal satu proyek. Ini soal budaya. Aku menghela napas pelan, lalu berkata, Bu. Saya curiga ini bukan pertama. And for the say when. Aku membuka folder kedua di laptopku, folder yang selama ini tidak pernah aku tunjukkan ke siapapun. Di situ ada satu daftar singkat. 3 nama. 3 nama rekan kerja yang pernah mengeluh, idenya diambil orang, tapi waktu itu mereka memilih diam karena takut.
Aku berkata pelan, saya sempat bicara dengan beberapa rekan. Ada pola, proyek yang naik selalu lewat jalur yang sama. Dan orang yang muncul di depan, selalu orang yang sama. Aku tidak menyebut nama Budi dulu. Aku biarkan ruangan menyimpulkan sendiri. Bu Liana menatap Budi. Kamu pernah mempresentasikan proyek yang bukan kamu susun? Budi langsung bereaksi defensif. Itu fitnah. Ini cuma salah paham. Pak Reno mengetuk meja pelan. Fitnah itu kalau tidak ada bukti. Ini ada history file. Lalu Bu Liana menoleh ke pojok ruangan, ke staf legal yang dari tadi diam. Catat, katanya. Ini jadi temuan awal. Kita lanjutkan pemeriksaan. Budi mulai panik. Aku bisa lihat dari cara tangannya meremas remote, dari cara napasnya menjadi pendek-pendek, dari cara matanya lari-lari mencari bantuan, dan di situ aku baru sadar satu hal lain. Budi berani begini selama ini karena dia merasa aman. Aman. Karena ada orang dalam yang membuka jalan. Aku menatap Pak Raka lagi. Aku tidak menuduh. Aku hanya menatap. Tapi tatapanku cukup untuk membuat ruangan mengerti. Jalur dokumen dari Andi ke Pak Raka, lalu ke Budi, tidak mungkin kebetulan. Bu Liana berkata, "Baik. Kita masuk ke agenda berikutnya." Suara beliau berubah lebih dingin. Kita akan uji klaim ini sekarang juga. Dan kalau benar ada penyalahgunaan akses, konsekuensinya bukan cuma untuk Budi. Kalimat itu jatuh seperti palu. Budi menelan ludah. Dan aku tetap berdiri dengan tenang. Karena twist kedua hari itu bukan cuma Budi ketahuan. Twist kedua adalah Budi ternyata bagian dari pola lama dan hari ini, pola itu akan dipatahkan di depan orang paling berkuasa di perusahaan. Ruangan itu hening beberapa detik. Jenis hening yang bikin orang takut bernapas. Budi masih berdiri di depan, tapi tubuhnya sudah tidak setegar tadi. Senyumnya hilang. Tangannya meremas remote seolah itu pegangan terakhir supaya dia tidak jatuh. Bu Liana menatap layar proyektor, lalu menatap Pak Harun. Pak Harun, saya minta kita cek runtut, satu persatu. Pak Harun mengangguk. Andi, kamu bilang kamu punya email trail. Aku klik folder, lalu menampilkan email di layar. Bukan yang panjang, bukan yang dramatis. Cuma satu email yang cukup. Subject, Final Deck, Project Retention. Pengirim, Andi. Penerima, Pak Raka. Lampiran, Dek final. Dan di body email, kalimat yang aku tulis tanpa sadar waktu itu. Pak, ini versi final saya. Pak Harun membaca pelan, lalu mengangguk kecil. Ini jelas. And for watching for the decided by the wrong desire. Budi langsung bergerak cepat, seperti orang yang mau menyambar celah. Itu normal, Pak. Katanya. Tim saya memang minta Andi yang rapihin dokumen. Saya yang arahkan. Bu Liana tidak menatap Budi, dia menatap aku. Andi, apakah Budi pernah memberi arahan tertulis? Brief? Email tugas. Aku tidak perlu melebih-lebihkan. Aku cuma jawab jujur. Tidak, Bu. Arahan proyek, timeline, KPI, dan struktur deck semuanya saya buat. Jika ada arahan, saya bisa tunjukkan thread-nya. Tapi setahu saya, tidak ada. Pak Reno menyipitkan mata. Budi, kamu punya bukti kamu memimpin? Budi membuka mulut, lalu menutup lagi. Lalu tertawa kecil, mencoba mengembalikan aura santai. Pak, ini kan kerja tim. Masa semua harus pakai email? Pak Reno menatapnya datar. Kalau kamu klaim memimpin, kamu harus bisa membuktikan memimpin. Lalu Bu Liana mengangkat tangan, menunjuk layar. Andi, kamu bilang ada log download sebelum rapat. Tampilkan. Aku klik bukti kedua. Satu tabel sederhana, tanggal, jam, aksi, akun. Ada satu baris yang menonjol download dilakukan beberapa menit sebelum presentasi. Bu Liana menatap Pak Raka untuk pertama kalinya sejak awal klimaks. Pak Raka, suaranya tenang tapi tajam, akun ini milik Anda. Pak Raka menelan ludah. Saya memang download untuk cadangan. Bu Liana mengangguk, seperti menerima jawaban itu, tapi belum selesai. Lalu bagaimana file itu bisa berada di laptop Budi? Karena presentasi dilakukan oleh Budi. And what, at InDesign, Pak Raka mulai gelisah.
Saya minta Budi bantu presentasi karena saya khawatir Andi belum siap menghadapi pertanyaan direksi. Kalimat itu seperti pisau yang dibungkus kain. Aku menahan napas, tapi aku tidak menyerang. Aku hanya berkata pelan, "Pak, saya siap. Saya yang buat. Saya bahkan sudah siapkan Q&A untuk pertanyaan direksi." Pak Harun memotong, "Ini bukan soal siap atau tidak siap. Ini soal kepemilikan pekerjaan dan penyalahgunaan akses." Bu Liana menoleh ke staf legal. "Apakah ini termasuk pelanggaran kebijakan integritas dokumen internal?" Staf legal mengangguk kecil. "Kalau terbukti ada klaim kerja yang tidak sesuai dan penyebaran dokumen tanpa izin pembuat, itu bisa masuk pelanggaran kode etik, Bu." Budi langsung memerah. "Ini keterlaluan." Suaranya naik. Andi cuma nggak terima, dia iri. Aku menatapnya tenang. "Kalau aku iri, aku tidak akan membawa versi histori, email, dan log akses. Aku akan teriak-teriak. Tapi aku tidak. I gotta neck." Budi menoleh ke para direksi, mencoba mencari simpati. "Pak, Bu, saya yang mengemas. Saya yang bikin direksi paham. Tanpa saya, proyek ini nggak akan dilirik." Pak Reno bertanya pelan, "Kalau begitu, jelaskan baris penyesuaian itu sekarang." Budi membeku. Dia menoleh ke layar, lalu kembali menatap Pak Reno. Itu penyesuaian umum untuk jaga-jaga." Aku tidak langsung membantah. Aku biarkan Pak Harun yang mengunci. Pak Harun berkata, "Andi tadi jelaskan itu koreksi biaya eskalasi vendor minggu ketiga. Mana yang benar?" Budi mulai panik. "Ya, itu salah satu bentuk penyesuaian juga." Bu Liana menatap tajam. "Kamu tidak bisa menyebut PC data. Kamu tidak bisa menjelaskan komponen biaya, tapi kamu klaim memimpin. Saya ingin bukti tambahan." Aram Amerikan, aku mengangguk. Ini momen checkmateku. Aku buka email umpan yang Budi minta 2 hari lalu. Aku tampilkan di layar. Dari Andi ke Budi. Isi data tambahan, dengan catatan angka sensitif, jangan diubah formatnya, direksi biasa tanya sumbernya. Lalu aku tampilkan email balasan Budi. 1 kalimat. "Siap, nanti saya pakai buat presentasi lanjutan." Ruangan seperti berhenti. Pak Reno menatap Budi lama. "Kalau kamu pemilik proyek, kenapa kamu minta data tambahan dari Andi? Kenapa Andi yang pegang sumber?" Budi membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar dengan rapi. Semua alasan yang biasanya lancar, mendadak patah. Bu Liana berkata, pelan tapi mematikan, "Saya tidak suka dibohongi di ruangan ini." Budi akhirnya meledak. "Baik, aku ambil. Tapi itu demi perusahaan." Dia menunjuk aku, dia itu nggak punya presensi. Direksi nggak bakal dengar kalau dia yang ngomong. Aku tetap tenang, tapi kali ini aku bicara lebih tegas. "Kalau masalahnya presence, Pak, Bu, kalian bisa latih saya, bisa dampingi saya. Tapi mencuri kerja orang lain lalu minta promosi, itu bukan solusi. Itu kejahatan." Pak Harun menutup mapnya dengan suara pelan, seperti palu terakhir. "Cukup. Saya minta HR dan legal jalankan investigasi formal. Untuk sementara, program ini ditahan sampai pik jelas." Bu Liana mengangkat tangan lagi. "Tidak. Program tidak perlu ditahan." Dia menatap aku. "Andi, kamu yang susun, kamu yang paham. Kamu ambil alih sebagai PIC interim, mulai hari ini." Budi menatap Bu Liana, wajahnya kosong. Bu Liana memotong, "Dan Budi, kamu tidak punya hak menyentuh dokumen proyek ini lagi. Serahkan akses sekarang." Budi berdiri kaku, lalu mengangkat laptopnya sedikit, seperti bingung harus melakukan apa. Pak Reno menambahkan 1 kalimat yang membuat udara semakin berat. "Dan Pak Raka. Setelah rapat ini, kita bicara berdua." Pak Raka pucat. Aku berdiri, tidak merasa menang seperti di film. Rasanya campur aduk, lega, sakit, marah, dan sedih, karena ternyata harus sejauh ini untuk diakui. Bu Liana menatapku sekali lagi. "Andi, terima kasih sudah bawa bukti, bukan emosi." Aku mengangguk, suara hampir bergetar, tapi tetap terkendali. "Terima kasih, Bu." Budi masih berdiri di sana, dan untuk pertama kalinya, dia terlihat kecil.
Bukan karena aku menghancurkannya, tapi karena dia menghancurkan dirinya sendiri, di depan orang yang paling dia ingin kagumi. Setelah kalimat Buliana itu, rapat tidak langsung bubar. Justru rapat berubah bentuk. Bukan lagi rapat strategi, tapi rapat pemulihan. Staf legal mulai mengetik cepat. HR yang awalnya cuma hadir sebagai formalitas, kini duduk tegak. Wajahnya serius. Pak Harun meminta semua bukti yang aku tampilkan dikirim ke folder khusus, dengan akses terbatas. Dan Buliana menegaskan satu hal yang membuat semua orang paham ini bukan sekadar drama kantor. Ini tentang integritas, katanya. Kalau kita biarkan, besok yang dicuri bukan cuma ide. Bisa uang, bisa data, bisa klien. Budi masih mencoba bertahan. Dia menarik napas berkali-kali, lalu berkata dengan suara yang dipaksa stabil. Bu, saya akui saya salah soal klaim. Tapi saya tetap kontribusi. Saya yang presentasi. Buliana menatapnya datar. Kontribusi kamu bukan alasan untuk mengambil hak orang lain. Pak Reno mencondongkan badan. Suaranya lebih pelan tapi lebih mengerikan. Budi, kamu bukan cuma salah. Kamu sudah membangun karier dengan cara yang merusak orang lain. Hari ini kamu ketahuan karena Andi punya bukti. Tapi kalau Andi tidak punya bukti, berapa orang yang sudah kamu tekan selama ini? Budi menelan ludah, matanya melirik ke sekeliling, mencari wajah yang mau membela. Tidak ada. Bahkan orang-orang yang tadi menepuk pundaknya di kantor, tidak ada yang berani menatapnya lama. Buliana memberi keputusan sementara yang terdengar seperti vonis. Mulai hari ini, Budi dinonaktifkan dari seluruh proyek strategis sampai investigasi selesai. Akses sistemnya dibatasi. HR akan memanggil kamu untuk proses selanjutnya. Budi langsung memucat. Dinonaktifkan? Bu. Itu. Sama saja. Ya. Buliana memotong. Karena kamu sudah membuat perusahaan tidak bisa mempercayai kamu. Pak Raka sejak tadi diam, akhirnya bicara, suaranya pelan. Buliana, saya. Pak Reno mengangkat tangan, menghentikan. Pak Raka, kita bicara setelah ini. Expects to the Minasari Ice Day. Aku melihat wajah Pak Raka seperti orang yang baru sadar tanah di bawah kakinya retak. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa bukan cuma aku yang jadi korban sistem. Sistem itu sendiri sedang memakan orang-orang yang memeliharanya. Rapat ditutup dengan keputusan yang membuat dadaku hampir sesak. Buliana menatap aku. Andi, mulai minggu ini kamu jadi PIC resmi program retensi. Kamu lapor langsung ke saya untuk progres mingguan. It's me kinda dry. Aku mengangguk, tapi suaraku masih tertahan. Baik, Bu. Pak Harun menambahkan, dan karena program ini berpengaruh ke anggaran, saya mau kamu yang presentasi update ke finance. Bukan orang lain. Kalimat bukan orang lain itu seperti pengembalian nama yang selama ini hilang. Setelah rapat bubar, koridor terasa panjang. Budi keluar duluan, langkahnya cepat, seperti ingin kabur dari pandangan. Tapi sebelum belok ke lift, dia berhenti, menoleh ke aku. Matanya merah. Bukan karena sedih, tapi karena malu dan marah yang bercampur. Kamu puas? Tanyanya, suaranya serak. Aku menatap dia sebentar. Aku bisa saja membalas dengan tajam, bisa saja bilang, ini balasan. Tapi anehnya, yang keluar justru kalimat yang paling jujur. Aku cuma mau namaku balik, kataku pelan. Aku nggak mau hidup di kantor yang bikin orang baik merasa harus diam. Budi tertawa pendek, getir. Kamu pikir kamu menang? Aku tidak mengangkat suara. Aku bukan menang. Aku cuma berhenti kalah. Budi menatapku lama, lalu pergi. 2 minggu setelah itu, hasil investigasi keluar. Budi terbukti melakukan klaim tidak sah, penyalahgunaan dokumen, dan manipulasi narasi kerja. HR memanggilnya untuk sidang etik internal. Dan pada hari Jumat sore, kabar itu menyebar tanpa perlu diumumkan keras-keras. Budi dipecat, bukan dipindah, bukan ditegur. Bukan dapat kesempatan kedua. Dipecat. Dan yang lebih mengejutkan, Pak Raka juga kena konsekuensi. Tidak sampai dipecat, tapi dia dicopot dari posisi manajerial dan dipindah ke peran non-leadership. Alasannya tidak ditulis di email perusahaan, tapi semua orang paham. Dia membuka pintu untuk pencurian itu terjadi. Hari Senin berikutnya,
Bu Liana mengadakan meeting singkat. Tidak ada marah-marah. Tidak ada pidato panjang. Cuma satu keputusan yang mengubah kultur kantor. Mulai hari itu, setiap proyek strategis wajib punya. 1. Dokumen penugasan resmi. Siapa pembuat, siapa reviewer, siapa presenter. 2. Histori versi wajib aktif dan diaudit. 3. Presentasi ke direksi harus melibatkan pembuat materi, minimal untuk sesi tanya jawab. 4. Penghargaan kerja harus transparan, tidak boleh, katanya. Orang-orang menggerutu sedikit di awal, karena itu berarti lebih banyak aturan. Tapi di dalam hati, mereka juga lega. Karena aturan itu bukan untuk mengikat orang baik. Aturan itu untuk mengunci orang licik. Sebulan setelah semua kejadian, aku dipanggil ke ruang Bu Liana. Dia menatapku, lalu berkata langsung, "Saya tidak suka kehilangan talenta karena politik kantor. Kamu sudah buktikan kamu bukan cuma pekerja keras, tapi juga punya ketegasan. Saya ajukan promosi untuk kamu." Aku terdiam. Tenggorokanku seperti sempit. "Terima kasih, Bu." Hanya itu yang bisa aku ucapkan. Di jalan pulang hari itu, aku duduk di dalam taksi, melihat lampu kota yang sama seperti malam sebelum rapat dulu. Bedanya, kali ini aku tidak merasa kecil. Aku belajar sesuatu yang pahit, tapi penting. Kadang kamu tidak bisa berharap orang lain membela kamu. Kadang kamu harus membela dirimu sendiri dengan kepala dingin, dengan bukti, dengan langkah yang cerdas. Dan kalau kamu berpikir kebenaran selalu menang sendiri. Tidak, kebenaran menang kalau kamu berani membawa dia ke panggung yang tepat. Aku menatap ponsel. Ada email masuk dari HR. Subjeknya sederhana, penetapan jabatan baru. Aku menarik napas, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum sombong, senyum lega. Karena akhirnya, untuk pertama kalinya, aku tidak perlu berteriak untuk diakui. Namaku kembali ke tempatnya.